Ini Mas, kebanyakan kan sekarang orang pada kalau misalkan beli ayam hutan itu kan tidak tahu ya Mas ya, perbedaan antara ayam hutan rawatan dan ayam hutan yang hasil ternak. Itu kalau menurut jenengan gimana Mas? Perbedaannya seperti apa Mas? Ya perbedaannya dari mungkin yang lebih akurat lah yang menurut saya itu dari faktor bentuk kaki juga kelihatan. Kalau ayam-ayam ternakan itu kakinya pasti kotak, tapi kalau ayam-ayam rawatan itu bulat, kakinya bulat, mau disulap model kayak gimana nggak bakal kotak. Itu emang dari bawaan dari kecil kayak gitu. Itu maksud rawatan anu gimana itu Mas? Itu kalau ayam rawatan, maaf banget ini ya, kalau ayam rawatan itu biasanya ayam hasil jeratan apa hasil jaringan itu dapat dari hutan. Itu kan ayam fresh kita rawat, kita masukin ke kandang, kita rawat apa ya, bisa jinak sebenarnya ayam itu bisa jinak, tapi ya sejinak-jinaknya ayam rawatan ya kayak gitu, nggak bisa, insya Allah nggak bisa, bedanya jauh banget sama ayam-ayam hasil ternakan. Dari mungkin cara segi karakter, terus yang jelas mah itu perbedaannya. Kalau di kaki itu akurat banget, kalau di kaki itu kalau ayam ternakan itu pasti kotak bentuk kakinya, tapi kalau ayam rawatan itu pasti bulat. Oh berarti yang dimaksud ayam rawatan itu sebenarnya ayam tangkepan atau jaringan itu terus dipelihara ya Mas ya? Iya betul sekali. Dipelihara setelah agak jinak itu biasanya dijual gitu ya Mas ya? Ya betul sekali. Berarti kayak gini ya, khususnya untuk para pemula yang belum sama sekali belum tahu ayam rawatan itu apa, ayam ternakan itu kayak gimana sih perbedaannya, yaitu lihat aja di bentuk kakinya juga kelihatan lah. Kalau mungkin ayam-ayam rawatan ada yang bisa jinak, bener-bener jinak kayak ayam itu, ayam ternakan hasil ternakan ya ada sebenarnya. Itu tergantung karakter si ayam itu sendiri lah. Tapi yaitu kita lihat di faktor kakinya ini kaki kotak berarti ayam hasil ternakan, kaki bulat cenderung lebih mengkilap itu biasanya ayam rawatan itu hasil jeratan apa hasil apa jaringan ya gitu. Kadang kebanyakan nggak tahu, taunya ini jinak ya, ayamnya nggak, emang bener ayam hutan ayamnya bisa jinak, ayam rawatan juga bisa jinak sebenarnya, tapi kan dari bentuk fisiknya mungkin dari itu pasti berbeda. Terus ini Mas, ketika kita akan memulai berternak ayam hutan itu sebenarnya ukuran kandang yang bagus standarnya itu berapa Mas? Ukuran berapa Mas? Kalau menurut saya mah ini versi saya lah ya, saya nggak tahu teman-teman yang lain mungkin lebih besar ya, mungkin lebih bagus, tapi kalau mengatasi apa ya, kadang gini, ada apa peternak ya orang pemula lah pingin ternak tapi lahannya nggak ada, lahannya sempit gitu, kita tapi pingin berternak gitu, kita manfaatin lahan sempit itu aja. Ukuran kandangnya sebenarnya nggak harus gede-gede banget. Kalau punya saya ya ada yang semeter, larinya 2 meter apa semeter setengah, tingginya itu ya bisa semeter setengah apa 2 meter, tapi kalau di saya mah di atas, pokoknya tingginya di atas semeter. Jadi ada yang semeter 50, ada yang sampai 2 meter gitu. Itu manfaatin lahan-lahan yang sempit. Mungkin ada juga yang kandangnya gede kayak saya punya, saya ada yang ukuran 2 meter ke 3 meter, tingginya itu 2 meter lebih lah ada. Itu tergantung tempatnya gimana gitu, tempatnya lahannya memungkinkan atau enggak gitu. Terus jenengan bisa menentukan nggak Mas ciri-ciri ayam hutan yang sudah birahi Mas, yang siap produk baik betina maupun pejantannya Mas? Kalau ini menurut saya ya, kalau ayam-ayam yang sudah birahi itu biasanya udah kelihatan kalau dijejerin apa ditempel sama betina, ibarat ini jantan, mukanya biasanya udah kelihatan merah banget, merah merona, lebih menyala lah dari segi raut wajahnya. Terus kalau ditempelin walaupun betinanya itu ayam kampung apa real ori itu,
biasanya udah responnya udah kadang kelihatan dia kalau dijajarin itu si ayam itu ngerek. Bahasa saya ngerek itu ya kayak ayam kampung aja, si muterin si betina kayak gitu. Nah Mas, ini tak tunjukin ayam, ciri-ciri ayam birahi ya. Tuh mukanya kelihatan merah merona ya, si gelambir turun tuh, dia encokan, bahasa saya itu encokan. Jadi bulunya itu sayapnya diturunin sebelah. Nah dia ngerespon sama ayam kampung itu. Oh, iya. Bisa dilihat itu ayam kampungnya. Nah dia ngerespon, dia miring-miring. Nah, itu ciri-ciri jantan yang benar-benar birahi. Ini birahinya udah maksimal. Nah, tuh kan kelihatan. Responnya bagus banget. Nah, responnya bagus banget. Birahi. Dia sukanya enggak sama sama ori, justru malah cenderung ke ayam kampung. Oh, gitu. Jadi kalau buat cetak berkisar itu insya Allah lebih gampang. Nah tuh kan udah kelihatan. Dia miring-miring, matung-matung ledek pakan. Nah kan kelihatan responnya bagus banget. Mukanya juga merah banget, si gelambir udah turun. Ledek makan. Ini Mas, menurut jenengan sendiri ya Mas ya, secara pribadi itu antara obat herbal dan pabrikan untuk perawatan pengobatan ayam hutan bagus yang mana Mas? Ini Pakai yang mana Mas? Ini menurut saya pribadi lah ya. Menurut saya pribadi, yang menurut saya pribadi mah gini, kalau obat-obatan tradisional seperti saya yang ada maksudnya ada sekitar kita udah nggak mampu, udah nggak mempan, nah baru beli obat-obat pabrikan kayak gitu. Tapi kalau di sekitar kita juga ada obat yang bisa kita manfaatin, buat apa beli yang pabrikan kayak gitu. Yang penting ayam itu pulih, sembuh kayak gitu. Saat ini kan cuaca tidak menentu ya Mas. Cara Ya. mengatasi agar ayam hutan itu tetap sehat biasanya jenengan gimana Mas? Ya kalau yang jauh dari jangkauan obat-obatan lah, khusus untuk ayam lah, bukan ayam hutan, khusus untuk ayam. Ya kita bisa manfaatin tumbuh-tumbuhan apa yang ada di sekitar lah. Yang jelas mah saya sukanya biasanya pakai cara tradisional. Ya sekarang seperti kunyit, terus temulawak itu, terus cengkeh, terus merica, bawang putih, itu kan enak nyarinya, nggak harus pergi cari obat. Ya kadang kegagalan kita karena saat kita nyari nggak tahu dosisnya, taunya kan orang lah ini buat ayam tak kasihin, kadang ada yang overdosis apa kurang gimana. Tapi saya jujur aja pakainya obat-obatan tradisional yang ada di sekitar kita, bisa kita tumbuk apa campurin ke minumannya, apa dicampurin sama pakannya, yang jelas mah yang cepat dikonsumsi lah, yang seperti dimakan sama ayam. Insya Allah ya hasilnya memuaskan menurut saya. Itu Kalau nggak kecewa lah. menurut jenengan mengatasi ayam hutan ketika kena flu Mas, kena flu misalkan itu kan mengganggu pernafasan, terus akhirnya kan keluruknya kurang maksimal Mas, bunyinya gimana Mas? Kalau ayam biasanya cekrek gitu ya, bahasa saya cekrek gitu. Jadi kokernya itu tersendak, seperti ayam kesendak, ada lendirnya apa gimana di tenggorokan. Ya supaya kita nggak ngeganggu aktivitas ayam itu, nggak usah kita tangkap, cukup kita makanannya dikasih. Yaitu kalau saya pakainya jujur aja pakai yang sistemnya tradisional alami lah ya. Bisa itu makanan dia sehari-hari apa, nanti dicampur, ya bisa dicampur jahe, kunyit, terus merica, terus cengkeh. Itu biasanya itu kan cengkeh itu
di apa, kalau dikonsumsi ya seperti jahe lah ya, anget di badan. Insya Allah. Terus dicampurin madu, minumnya itu jangan lupa dicampur madu, tapi pakainya air mateng. Kalau bisa pas masukin madu itu sebisa mungkin, menurut saya pribadi itu dicampurin pakai airnya air anget. Nanti nanti diaduk, setelah dingin baru dikasih ke ayamnya. Insya Allah 2 atau 3 hari itu si lendir yang nyangkut di tenggorokan insya Allah bisa keluar, ayam itu bisa normal lagi. Berarti air hangat itu air yang matang ya Mas ya? Iya betul sekali. Air yang direbus lah, jangan kita ambil dari dari apa, keran apa tempat apa, kayak yang air mentah itu menurut saya kurang bagus, apa air hujan itu kurang bagus menurut saya. Yang nggak tahu teman-teman yang lain mungkin beda caranya, beda sama cara saya itu, tapi saya biasanya pakai cara seperti itu, kayak gitu. Itu ayamnya ditangkap atau gimana Mas? Nggak usah. Oh, nggak usah. Itu kan mengurangi ya, yang jelas mah mengurangi tingkat kesetresannya. Ya sekarang ayam udah di kandang gede, ini satu contoh ayam udah diternakin lah ya. Nanti ditangkap. Ya kalau ayamnya mentalnya bener-bener bagus. Kalau enggak stres akhirnya. Bukannya minumannya minumnya apa makanannya itu lebih bagus menurut saya, lebih efektif lah. Tapi kalau ayamnya ditangkap, tujuan kita mau ngobatin tapi malah ayamnya jadi stres total, akhirnya nggak mau makan, akibatnya mati kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu soalnya. Pernah nggak Mas menjenengan ayamnya mengalami berak kapur Mas? Terus solusinya gimana Mas? Kalau berak kapur pernah ya, enggak sekali 2 kali sebenarnya. Kalau cuaca yang lagi nggak menentu, si ayam apa badannya lagi nggak fit, bener-bener, tapi pasti rawan banget kalau berak kapur. Tapi biasanya aku pakainya itu bawang putih tak tumbuk, itu campurin makanan. Tapi ayam itu tak terapi makan dulu, maksudnya pagi itu nggak tak kasih makan. Nanti tak kasih makan yang udah pur apa beras merah itu yang udah tak campur sama bawang putih. Iya, tak kasih tapi sedikit biar langsung habis. Nanti kan kalau dicampur makanannya, kalau dia lapar kan pasti langsung dimakan. Oh gitu. Nah, fungsi dari terapi makannya itu sebenarnya. Berarti paginya jangan dikasih makan, mungkin biar lapar, terus baru campuran itu dikasih. Iya, dicampur itu pasti dimakan. Namanya orang ayam lapar pasti apa yang di depannya yang kira-kira dia biasa dikonsumsi pasti dimakan. Kayak gitu. Itu versi saya. Terus pengetahuan jenengan biasanya penyakit-penyakit yang menyerang ayam hutan itu apa saja Mas biasanya Mas yang terjadi Mas? Biasanya berak kapur, ya berak kapur, ada senot, ya terus tenggorokan tersendat itu cekrek menurut saya itu. Nah, terus berak hijau, terus berak darah, sebenarnya ada sih, semuanya ada pada ayam hutan. Yaitu biasanya yang sangat rawan banget itu kalau cuaca hujan terus, kalau nggak hujan panas, hujan panas, hujan panas, hujan itu sangat berpengaruh. Makanya kalau cuacanya lagi nggak menentu, menurut saya itu mendingan ayam hutan itu jangan sampai dimandiin. Kalau biasa mandi disemprot apa gimana jangan gitu, takutnya dia jadi cuacanya lagi nggak bagus, jadi masuk angin apa gimana, kan nanti timbulnya cekrek biasanya.